Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses memproduksi barang. B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris. D. Proses pembuatan strategi pemasaran. E. Proses pengembangan produk. Jawabannya adalah B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Layanan pelanggan adalah proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Jadi fokusnya ke layanan pelanggan saja ya teman-teman. Opsi A, C, D, E adalah contoh dari proses-proses yang tidak langsung berhubungan dengan layanan kepada pelanggan, seperti memproduksi barang, manajemen inventaris, membuat strategi pemasaran, dan mengembangkan produk. Seperti itu. Next. Soal nomor 2. Salah satu prinsip utama pelayanan prima adalah A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. C. Mengurangi waktu tanggap terhadap pelanggan. D. Menghindari interaksi langsung dengan pelanggan. E. Menawarkan harga rendah tanpa mempertimbangkan kualitas. Jawabannya adalah B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kita lihat pembahasannya. Prinsip pelayanan prima mencakup memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Opsi A, mengabaikan keluhan pelanggan, itu tidak tepat karena kita malah harus menerima dengan baik keluhan pelanggan. Kemudian opsi C, mengurangi waktu tanggap terhadap pelanggan, harusnya kita malah menambah waktu tanggap terhadap pelanggan. Kemudian opsi D, menghindari interaksi langsung dengan pelanggan, ini juga kebalikannya, kita harus berinteraksi langsung dengan pelanggan, itu yang baik. Kemudian yang E, menawarkan harga rendah tanpa mempertimbangkan kualitas, ini tidak tepat karena kualitas tinggi adalah yang paling utama. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Langkah pertama dalam penanganan keluhan pelanggan adalah A. Memberikan diskon sebagai kompensasi. B. Mengabaikan keluhan jika pelanggan tidak dapat membuktikannya. C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. D. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. E. Menyelesaikan keluhan tanpa berkomunikasi dengan pelanggan. Jawabannya adalah C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang penting dalam penanganan keluhan adalah mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan untuk mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapi. Kita lihat opsi jawabannya. A. Memberikan diskon sebagai kompensasi. Ini bukan langkah pertama, mungkin bisa termasuk langkah-langkah lanjutan. Kemudian opsi B. Mengabaikan keluhan pelanggan jika pelanggan tidak dapat membuktikannya. Ini tidak tepat karena apapun itu kita tidak boleh mengabaikan keluhan pelanggan, karena kita wajib menerima seluruh aduan atau keluhan dari pelanggan. Kemudian di opsi D, menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi, ini tidak tepat karena bukan dalam ranah kita. Ranah kita hanyalah mendengarkan, memahami, dan mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapi pelanggan agar bisa dicarikan solusi yang paling tepat. Kemudian di opsi E, menyelesaikan keluhan tanpa berkomunikasi dengan pelanggan, ini juga tidak tepat karena kita harus memberikan feedback yang baik kepada pelanggan agar pelanggan juga puas terhadap solusi yang sudah kita berikan. Seperti itu. Next. Soal nomor 4. Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah A. Harga produk saja. B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. C. Jumlah iklan yang ditayangkan. D. Jumlah produk yang dijual. E. Lokasi fisik perusahaan.
Jawabannya adalah B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk serta layanan pelanggan yang diterima, termasuk responsi terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. Jadi, bukan hanya produk, tapi layanan pelanggan itu adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Seperti itu. Kalau opsi A, harga baru saja, ini kurang tepat karena jika produknya itu murah tapi kualitasnya buruk dan layanan pelanggannya buruk, itu tidak puas pelanggan. Kemudian C, jumlah iklan yang ditayangkan dan jumlah produk yang dijual di opsi D. Ini adalah data-data internal perusahaan yang tidak secara langsung berpengaruh ke kepuasan pelanggan. Kemudian di opsi E, lokasi fisik perusahaan, ini kurang tepat karena yang dibutuhkan pelanggan adalah bukan hanya informasi lokasinya di mana atau bangunan fisik perusahaannya seperti apa, tapi yang diperlukan adalah kualitas produk yang dijual dan layanan pelanggan yang prima. Seperti itu. Next. Soal nomor 5. Dalam layanan pelanggan, apa yang dimaksud dengan first call resolution? A. Menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama. B. Mengalihkan panggilan ke departemen lain. C. Menyelesaikan masalah dalam waktu 24 jam. D. Mengabaikan panggilan yang tidak penting. E. Meminta pelanggan untuk menghubungi kembali. Jawabannya adalah A. Menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama. Kita lihat pembahasannya. First call resolution berarti menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama tanpa perlu melakukan follow up atau mengalihkan ke departemen lain. Sudah jelas ya teman-teman. Kalau di luar itu berarti bukan. Kita lihat opsi jawabannya. B. Mengalihkan panggilan ke departemen lain, itu sudah bukan ya teman-teman. Kemudian opsi C, menyelesaikan masalah dalam waktu 24 jam. Oke, tapi dalam kasus ini, dalam kurun waktu 24 jam, bisa jadi masalah itu sudah di follow up atau dialihkan ke departemen lain. Kemudian di opsi D, mengabaikan panggilan yang tidak penting, ini tidak tepat. Kemudian opsi E, meminta pelanggan untuk menghubungi kembali, ini sudah tidak termasuk dari bahasa first call. Ini sama seperti opsi C, bisa jadi masalah yang diterima harus di follow up dulu dan dialihkan departemen lain, kemudian diminta untuk pelanggan untuk menghubungi kembali. Tidak tepat ya teman-teman, seperti itu. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.